sanggup melangkah, hilang arah dalam kesendirian. Tiada mentari bagai malam yang kelam, tiada tempat untuk berlabuh bertahan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن
المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يشركون صدق الله العظيم على القرآن كلام الله والسميع يا حبيب الله وأنصت يا أن الله وأنصت يا أن الله على القرآن كلام الله والسميع يا حبيب الله وأنصت يا أن الله وأنصت يا أن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ينابئ العلوم والحكم. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وبعد. Yang kami hormati Abah Kiai Haji Abdul Basir Hamzah dan Umi Hajjah Hafidhatul Ulia selaku pengasuh Pondok Pesantren Putra Putri Al Anwar, segenap Dewan Pembina Pondok Pesantren Al Anwar yang senantiasa kita semua ta'zimi, kepada Kang Habibur Rahman El Sirazi, Kang In'am Muzahidin, Kang Bambang Setiabudi, yang kami tunggu-tunggu motivasi dan nasihat-nasihatnya. Hadirin, hadirat, wabil khusus para tamu undangan rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kepada kita semua kenikmatan yang tiada terhingga. Salah satunya adalah nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita semua dapat berkumpul, bermujalasah, bermuajahah dalam rangka mengikuti acara talk show dengan tema Santri Bisa Apa. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan nur cahaya keislaman ke seluruh
penjuru pelosok dunia demi ketentraman dan kebahagiaan umat manusia seluruhnya. Semoga kita semua diakui sebagai umat Nabi Muhammad dan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya di sini kami panitia pertama bersyukur kepada Allah biqaulina alhamdulillahirabbil alamin, karena pada hari ini kami dapat melaksanakan acara talk show dengan menghadirkan pembicara-pembicara yang sangat luar biasa dalam bidangnya. Perlu diketahui bahwa acara talk show ini merupakan serangkaian acara menuju haflah Khatmil Quran yang ke-8 Pondok Pesantren Putra Putri Al-Anwar yang insya Allah akan dilaksanakan besok pada hari Ahad tanggal 21 April 2019. Di sini kami sebagai panitia mengangkat tema santri bisa apa, bertujuan untuk membuktikan kepada masyarakat secara luas bahwa ternyata santri itu bisa diterima dalam segala bidang, bisa berkecimpung dalam segala bidang. Kita tahu bersama bahwa pembicara-pembicara yang nantinya akan menyampaikan materi ini dulunya merupakan pernah mengenyam pendidikan, pernah menimba ilmu di Pondok Pesantren Al-Anwar dan juga Pondok Futuhiyah Meranggen, Demak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenangan tentang daun dan pesantren kiai. Di pesantren kiai, sisa keringatku menemani langkah yang senja, membawa tubuh dengan sebatang kayu penyangga. Aku mengenang mimpi yang berada di kamar mandi dan coretan tinta di ubun-ubun kepala. Aku masih ingat ketika kiai menyuruhku menyapu daun-daun di depan rumah berkah mengaji semalam. Aku masih ingat ketika azan subuh menyalakan mata, menyalakan sarung, aku bergegas menyelami makna lafaznya. Toh daun masih berembun dan kalimat yang tersusun dan kutitipkan ke mulutmu, oh yaitu. Lalu cerita yang lapuk berdebu jatuh ke telinga anakku, melesat menyelami mana saja dan di mana saja sejauh lafaz yang kau tulis. Sebanyak daun yang kusapu di depan rumah kiai. Taklikat jihad Yai Basir, jejakmu menyusun doa-doa berkibar, bertandang dalam kalam semesta jubir lantai dan roh-roh serta sir menyupai wajahmu yang berlagu. Kepada masa dini hari kau hadir membuat pagar santri bermukim merapal jati diri pada kedalaman sunyi yang berlabuh. Engkau memasuki tabir masa depan dengan tatapan jihad santri, menggandeng kitab kuning. Hafalan-hafalan kau sematkan dalam hafalan Alfiyah Ibnu Malik. Almanak Jumat pagi menduduki pintu depan rumahmu, mengheningkan cipta setiap garis waktu yang baru. Santri-santrimu singgah memenuhi panggilan sebagai ahli penghafal Alfiyah Ibnu Malik, sebagai jihad yang bermukim setajam pedang, lintasan hafalan dan simbol kerangka alat pada celah titip kitab kuning yang kau baca.
memberi pijar sesaat kau buka pintu keriduanmu. Pada jalur ingatan santri yang hendak terbuka lebar kepadamu, tak ada yang lebih diam. Di antara menyusun naskah-naskah kitab kuno yang kau hanyutkan dalam sungai marjan sebagai bingkisan menerjang dalam jalan kehidupan yang panjang ini. Lalu kutemui kau ketika kau mengaji kitab kuning ketika Ahad Pon pagi itu. Kami belajar mengunyah mana gandul kepada kalam yang tersirat dalam ingatan. Meski dalam penjara meditasi sunyi, di sisi lain sentuhan puisi menjadi abadi. Kami belajar memanai gelondongan kitab masa silam, lantas sang Kiai Basir memulai dengan hikmat. Iya, seperti meneropong rekam jejak yang mengagetkan sembari menyodorkan guyonan di tengah pengajian. Ketika hendak memulai satu baris hadis, kami diberi testamen agar menghargai jasa-jasa ulama Nusantara dan begitu teduh menyerap dengan penuh syukur. Kembali mengaji di halaman kitab-kitab selanjutnya hingga saat yang tepat untuk meriwayatkan bakti puisi yang agung. Pada saban kepulangan setelah menimba lautan bintang, ini adalah memo katamu. Lutut lantai mencatat gerta bara api pada kesaksian meditasi suci dari petuah Kiai Sang Basir. Kiai Basir, kau adalah semesta yang tulus mengamini doa-doa kami sepanjang subuh tiba. Subuh tiba ketika santrimu ikut berdoa menyanjung asma-asma Tuhan yang Maha Esa. Ini hanya harapanmu untuk Al-Anwar dan sebuah yayasan untuk masa depan yang lebih gemilang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian satu kali lagi ya, sunnah Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai pemateri pada kita kali ini, saya sampaikan dulu CV atau kurikulum vitae atau profil dari ketiga pembicara kita. Yang pertama nanti akan dipaparkan oleh Kang Inam sebagai pemateri pertama. Oke, niki beliau Dr. Haji Muhammad Inam Muzahidin MA. Beliau kelahiran Semarang 20 Oktober 1977. Alamat beliau di Pedurungan Lor, RT 1 RW 5, Pedurungan, Pondok Pesantren Nurul Hidayah. Pendidikan beliau di sini tulisannya langsung SMP. Berarti dari TK langsung SMP nggih, Kang? Masya Allah sekali. Yeah. Di sini MTS Futuyah 1. Mana suaranya MTS Futuyah 1? Banyak ya. Kemudian lanjut MA Futuyah 1. Sarjana beliau di IAIN Wali Songo, sekarang sudah menjadi UIN ya. UIN Wali Songo. Murabbi Ruhina Romo Kiai Haji Bashir Hamzah dan sekeluarga. Yang kami hormati teman seperjuangan saya, Akhinal Karim Ibnul Karim Al-Mukarram Kiai Haji Habibur Rahman El-Sirozi, teman kami adik angkatan saya 95, jenengan 98, Kang Ketua KPU. Nah, dari jenengan kalau belum tahu Ketua KPU Kabupaten Demak
beliaulah orangnya. Yang kami hormati semua santriwan santriwati dan yang hadir di Pondok Pesantren Al Anwar ini. Langsung saja 15 menit ya. Iki 15 sampai 20. Biasanya ngaji sak jam ikon ngomong seberapa jam. Maka saya ngomong harus efektif. Pertama, saya yang mesti malu. Kenapa malu? Kalau dijadikan sebagai representasi santri yang baik. Saya cerita dulu 3 menit. Saya dulu nyantri di sini tahun 89. Lulus SD. Nah, semacam inilah, cilik-cilik ini. Cehumbelen. Bareng dengan Kang Habib ya, tahun 89. Saya dengan Kang Habib tahun 1989 kami di MTS Futuyah 1. Saya mondok di sini seminggu pulang saya. Nangis saya. Pakaian saya bawa pulang semua. Saya ngomong sama ibu saya, aku pengen boyong. Apakah Anda juga mengalami itu? Onda. Berarti Anda lebih baik daripada saya. Saya seminggu pulang ngomong sama orang tua saya tidak kerasan mondok. Saya pengen boyong. Terus saya diperiksakan ternyata masuk angin. Awake loro. Dikeri abang kabeh. Akhirnya ibu saya bilang, "Nang kowe mangkat mondok, tak kei duit sing akeh. Kowe engko nak pengen jajan-jajan. Wis rasah mikir ngaji, penting jajan-jajan wae ben kerasan." Dan ini sekarang saya doktrinkan sama santri saya. Santri baru ra usah mikir ngaji, yang penting kerasan dulu. Karena kalau santri baru langsung didoktrin ngaji, akhirnya ora kerasan. Itu pengalaman saya dulu ketika nyantri. Saya pulang ke sini, saya direm-rem sama Mbah Yai. "Le, kowe kok pengin boyong ki piye? Kowe kudu mondok, wong mbakyumu kaya mondok." Mbah Yai Basir memberi nasihat kepada saya untuk istiqomah mondok. Akhirnya saya tetap di sini sampai kelas 1 aliyah. Terus saya boyong kelas 2 aliyah karena situasi 1 dan 2 hal yang menyebabkan saya harus pulang ke rumah mengajar santri di rumah. Kata bapak saya, "Kowe ora usah mondok, mulang langsung, insya Allah kowe cepet pinter." Nah, ini salah satu hikmahnya, kalau kamu cepet pingin pinter, mengajarlah. Saya dulu kelas 1 aliyah, masih ingat, saya dulu disuruh ngajar Mbah Yai di sini, di atas ini. Fikih wadih, al-fikil wadih, pernah saya disuruh ngajar Mbah Yai. Kelas 1 aliyah, saya harus mengajar teman-teman saya sendiri dan kakak kelas saya ketika itu. Nah, itu sekilas profil saya ketika saya mondok di sini. Artinya sing mesti ora patek pantes. Sing pantes itu sing mondok niki 6 tahun. Nah, tapi kebetulan saya ditakdirkan oleh Allah menjadi seperti ini. Barokahnya doanya Mbah Yai Bashir Hamzah. Perlu diketahui, santri-santrinya Mbah Yai Bashir itu setiap ba'da sholat selalu didoakan sama beliau. Maka beruntunglah Anda kalau Anda masih menjadi santrinya beliau, karena Anda terus akan didoakan sampai meskipun Anda sudah keluar dari sini didoakan. Amin Allahumma. Nah, yang kedua yang mau saya sampaikan berkaitan dengan tema besar kita, santri bisa apa. Tadi jenengan memberi tema saya kok beda dengan ini. Memahami apa tadi? Ilmu pengetahuan menurut santri. Hah? Santri dalam memahami ilmu pengetahuan dan teknologi. Padahal ini kan santri bisa apa? Dalam bayangan saya begini, Anda jadi santri itu ndak usah galau. Santri itu apa? Banyak orang mengatakan santri sennya itu salikun fil ibadah, orang yang menjalani ibadah. Nun naibun anil masyayikh, naibun anil ulama, mengganti, dia nanti suatu ketika akan menjadi penggantinya para ulama. Apa? Santri. Taibun anid dunub, dia bertaubat dari dosa. Tarikun anil ma'asi, dia meninggalkan maksiat. Ridallah, santri itu selalu mencari ridhonya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wa syukurillah la ni'amillah wa salatu wassalamu ala rasulillah la khawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Yang kami hormati, yang kami muliakan Abah Kiai Haji Abdul Basil Hamzah dan sekeluarga. Yang saya hormati para senior saya di sini. Kalau Kang Habib saya masuk sudah keluar, sudah pindah di Solo. Kalau Kang Inam saya masih bisa tabarukan sama Kang Inam dulu. Di sini sudah bisa. Yang saya hormati juga di sebelah sana teman-teman saya. Itu teman-teman dulu, adiknya Kang Habib, ada Kang Mujib, ada Pak Yai Ghazali, itu teman saya dulu, teman dolanan. Dan yang lain sebagainya, ada Kang Zainal dan sebagainya yang saya hormati, dan seluruh hadirin para santri yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah pada siang hari ini berkah bagi saya bisa silaturahim di Pondok Pesantren Al-Anwar, bisa silaturahim dengan para senior saya, silaturahim dengan keluarga besar Al-Anwar, seluruh santri dan hadirin semuanya. Yang pertama yang perlu saya sampaikan tadi, kalau soal cerita suksesan kita yora sukses biasa-biasa wae gitu. Kalau soal cerita, saya masuk di Al-Anwar itu 92, kemudian selesai aliyah pulang 98. Masuk di Wali Songo 98. Nah, kalau perjalanan pertama masuk ke sini 92 ya sama, memang masih sangat kecil. Ya karena biasanya sama orang tua kalau ditilik orang tua itu mesti nangis ya, ini pojokan kamar nangis gitu. Ya itu terjadi. Nah, tapi saya kira ora. Dulu awal-awal masuk ketika disambangi bapak itu malah nangis. Kalau nggak disambangi nggak nangis, kalau disambangi malah nangis. Yang kedua yang memang bagian dari cerita yang menurut saya bagian dari berkah saya. Jadi saya itu pernah ditanya sama teman-teman, kalau teman-teman itu pada namanya pada diganti. Kalau santri jelas Kang Habib, wajar, Kang Inam. Nama saya itu masih utuh, Bambang Setiabudi. Apa itu nggak pernah mengganti, yang lainnya ada diganti, jenenge Sarwani diganti, siapa diganti nama, semuanya diganti. Kok saya kelewat sendiri? Saya itu kelewat sendiri. Tapi saya masih terngiang, mungkin Abah lupa, tapi saya ingat. Begini, lho kula mboten diganti, rak keteke pantes saya dadi camat wae gitu. Iya, saya masih terngiang. Tadi saya guyonan di ruangan begitu. Jadi yang kedua, berkah yang kedua di Al-Anwar itu begini. Saya secara tidak langsung itu, kalau kemudian dikatakan ya nulisnya nggak apik jelek sih tulisan saya. Tapi alhamdulillah hampir 4 tahun lebih saya di Anwar itu selalu dapat job sama Abah, nulis absen sama nulis rapot. Itu selama 4 tahun lebih saya harus, ketika mau ujian, selesai ujian pasti kemudian dipanggil, saya dipanggil, ini rapotnya tolong ditulis sama nilainya sampai selesai. Kemudian saya menulis hampir 4 tahun. Jadi Abah kan jadi wali kelas di MTS Futuhiyah. Jadi setiap selesai tes itu saya selalu dipanggil kemudian untuk menuliskan rapotnya. Dari menulis rapot nilai dan sebagainya, itu kayaknya saya masih ingat, saya hampir 4 tahun saya setiap ada yang dulu itu triwulan kemudian semester saya mendapat jatah untuk menulis rapot. Makanya namanya nggak pernah diganti karena kita orang gak kurang kudu terasa jadi kiai jadi camat. Itu yang saya katakan menjadi berkah bagi saya pribadi, yang kemudian mungkin orang nggak menilai bahwa ya, nulis rapot. Ya, saya pokoknya setiap mau rapot seminggu lagi sudah dipanggil. Ini
tulis ya gitu. Terus kalau enggak itu kalau di akhir semester. Kalau awal tahun ini absen ini tolong ditulis ya gitu. Nah, saya biasanya nuliskan absen. Mungkin nggak ada yang tahu, teman-teman saya nggak ada yang tahu, tapi saya selalu dipanggil untuk kemudian nuliskan absensi kelas itu saya biasa nulis itu setiap semester, itu setiap ganti tahun itu pasti saya menulis, kemudian rapot itu ganti nulis. Itu yang mungkin bagi saya pribadi menjadi keberkahan saya pribadi, kemudian untuk bisa apa itu menjadi bagian dari ziyadatul khair bagi saya, keberkahan saya kemudian sampai hari ini. Jadi itu yang satu sisi. Yang lain ketika kemudian menjadi santri, apa yang sampaikan Inam, saya itu masuk golongan sing santai ngopi turu atau yang lain, itu bagian kelapatannya. Ya ning kene ya ora turu, mbiyen ya ora turu wae kok saiki iso dadi ketua begitu. Lah niku berkait sing kon nulis-nulis niku lho, Pak. Dadi kula dasaken dados. Jadi itu yang perlu saya sampaikan dari satu sisi, itu yang pertama. Yang kedua, kalau soal kamar sekarang sudah enggak ada. Kamarnya sudah berubah soalnya ini. Sudah tingkatnya sudah naik jadi 3. Dulu saya kamar 9. Jadi 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya di kamar 9 dulu. Satu kamar sama Kang Fuad. Nah, dulu saya di sana pertama kali senior yang pertama kali di ruangan itu sebagai pembimbing pertama itu Kang Fuad. Dulu di kamar 9 di atas sebelah sana. Jadi itu bicara soal sejarah. Dan yang kedua, hari ini kalau mau dikatakan misalnya di pesantren mungkin berbeda situasinya, dan sekalian ketika di sini situasi kondisi lingkungannya sudah sangat jauh berbeda. Dulu ketika yang pertama mungkin jauh, fasilitasnya belum ada, itu mungkin berkah tersendiri. Mau ke kamar mandi itu ya ini cerita saja. Ini bagian dari keberkahan sendiri. Mau kamar mandi itu kita harus persiapan bawa minyak sama bawa remason untuk kemudian, karena nggak mungkin itu di sana sudah mau digebyur itu nggak bisa. itu keberkahan tersendiri. Tapi nggak apa-apa. Ya kalau memang posisinya nek manja yo wis mulih, aku kudu mulih rasan gitu kan. Tapi itu satu sisi keberkahan tersendiri yang kemudian kita pahami bagian dari kita santri itu kudu rekoso gitu. Santri itu kudu tirakat. Apapun tirakatnya banyak. Ada sing tirakate melekan, ada sing tirakate sinau, ana sing tirakate iku poso, ana banyak. Yang penting kemudian itu menjadi bagian dari ketekunan. Ana sing tirakate istiqomah opo di istiqomahke. Nah, sisi yang lain yang sebenarnya penting pengalaman di sini bagi saya, sebenarnya satu hal yang menjadi bagian pembentuk awal saya. Kalau saya mau mengatakan sederhana begini, saya berorganisasi pertama, karena ini bicara soal saya pernah jadi ketua. Kalau kemudian saya mengatakan hari ini saya bisa menjadi ketua KPU atau ketua organisasi mahasiswa sekota Semarang, sekjen PMI se-Jawa Tengah, salah satu sebenarnya saya berawal berorganisasi itu di Al-Anwar. Saya katakan di Al-Anwar. Di sini saya mulai pertama kali bicara soal organisasi. Bicara kemudian kenapa kemudian santri di setiap ini yang kemudian harus dipahami juga. Di kamar itu kemudian harus ada siapa yang harus menjadi pemimpin setiap kamar, harus ada yang mengkoordinir. Kemudian ketika menjadi pengurus juga sama. Jadi ya kebetulan saja dari pengurus pun status saya juga selalu jadi sekretaris begitu. Itu, nah ini urusannya nulis-nulis juga. Rahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd.
Hadratul kiram, para alim, para ulama, wabil khusus murabbi ruhina ayahanda Romo Ki Haji Abdul Basir Hamzah, yang semua kita mendoakan beliau, semoga beliau tansah diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tansah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Seluruh pengasuh yang ada di Yayasan Al Anwar, ada Romo Yai Fatih, Romo Yai Ghazali, Romo Yai Jatmiko, juga Akhinal Aziz, teman saya terkasih Al-Ustadz Ad-Duktur Kiai Haji In'amuz Zahidin, juga Akhinal Karim Pak Yai Bambang, Pak Yai yang spesialnya di bagian pemilu. Juga ada tetamu-tetamu yang datang pada hari ini, semua alumni yang datang, yang tidak bisa saya sebut satu persatu, yang semoga semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh pengurus, juga para santri semuanya, yang semoga sukses fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pesantren ini sungguh banyak memberikan barokah untuk saya. Sama seperti yang disampaikan Yi In'am, ya, Mas Bambang. Kalau adik-adikku semua membaca karya-karya saya, di bagian belakang itu ada kurikulum vitae saya. Saya alhamdulillah di Meranggen ini ngaji ke banyak ulama dan kiai. Dengan Romo Yai Basir khatam beberapa kitab, Al-Adkar khatam, Ibnu Aqil khatam, Abi Jamroh khatam, alhamdulillah. Pernah ngaji juga sama Romo Yai Muhammad Ridwan, pernah ngaji juga sama Yi Makhdum, Yi Asnal Matolib, kemudian juga tabarukan dengan Romo Yai Lutfil Hakim, dulu Ibnu Aqil. Pernah ngaji khatam sama Romo Yai Ahmad Mutohar, dulu Tambihul Ghafilin saya khatam. Ketika teman-teman liburan panjang pada pulang, saya enggak, karena Romo Yai Ishaq ngaji saat itu, Ikna, saya khatam juga. Di MAPK saya juga alhamdulillah diajar banyak ulama juga di sana. Di Solo, ulama-ulama Solo ada Kiai Mustafa di Jam Saren dan sebagainya. Di Al-Azhar apalagi, alhamdulillah saya bertemu dengan banyak ulama, ngaji juga. Tetapi jujur, ketika saya harus menuliskan guru dan ulama yang paling berkesan, Anda boleh baca di kurikulum vitae saya, satu-satunya nama, bukan menafikan yang lain, enggak. Tapi karena ini paling berkesan bagi saya. Yang saya tulis itu adalah Romo Ki Haji Abdul Basir Hamzah. Anda boleh baca di kurikulum karya saya itu penulis, kan, sambil nyantri Pesantren Kitab Kuning di bawah asuhan Ki Haji Abdul Basir Hamzah. Karena saya merasa bahwa disinilah awal, kalau katakanlah ulama, kemudian ini ada semacam kefutuh begitu. Saya merasa bahwa belajar di Meranggen inilah, di Al Anwar inilah, saya merasa kefutuh. Waktu di madrasah ibtidaiyah dulu, sebelum saya mondok, jadi kalau pagi zaman SD itu ya sekolah pagi, sore sekolah madrasah. Itu saya udah ngaji Imriti sudah. Tapi ya cuma ngapal orang ngerti. Kon nge'rob ya hafal, soalnya hafal. Koma zaitun nge'rob iso, hafal tapi belum paham. Saya harus jujur, saya ngerti kalau koma itu benar-benar itu adalah fi'il madi yang begini. Zaitun itu fa'il begini.
itu ketika di satu sanawi, wali kelas saya adalah Romo Yai Abdul Basir Hamzah, beliau mengajar nahwu dijelentrehke dengan detail. Saya baru di situ ngerti bener-bener fi'il madhi, fi'il mudhari, fungsinya enggak hanya ngerti tapi fungsinya juga. Itu maka saya merasa bahwa bekal dari Meranggen itu luar biasa. Alhamdulillah sama Gus Inam, sama ada teman lagi Zainal Abidin, Ustadz Zainal Abidin, itu kami dulu berlomba menghafal alfiyah. Kalau Gus Inam udah sampai segini aku panas. Wow. Langsung saya ke Mbah Ibrahim Rumbung sana. Wah, di sana itu langsung sepi, nggak ada siapa, nggak ada yang berani soalnya. Wah, saya ke sana sendirian di Mbah Ibrahim Rumbung. Ono teke gitu. Saya masih ingat itu karena teke bengi-bengi di sana. Ya tapi karena apa? Karena jadi fastabiqul khairat itu memang penting. Dan saya sangat berbahagia ketika itu punya teman-teman yang lede-lede ketoke ning tenanan. Oh. Kayak Gus Inam ketoke lede-lede, turu, barisakno turu, jebul jam bengi tangi, kan? Tapi tenanan. Artinya sesungguhnya adik-adikku semuanya bahwa naam iya, barokah iya. Tetapi kalau pengen sukses maksimal, kalian nggak boleh leda-lede, nggak boleh. Saya masih ingat pesan Romo Yai Abdul Basir Bajar dulu waktu masih di Sanawi itu. Pesannya apa? Nek pengen sukses, kui senjatane siji sregep. Masih ingat saya pegang betul, sregep. Nomor loro titen. Masih ingat titen. Wong pengen nahwu kudu titen. Pengen maca kitab kuning kudu titen. Ora titen mesti salah-salah macane. Nomor telu titen, nomor telu setiti. Ada di titen sama setiti. Setiti itu merawat apa yang udah didapat dirawat. Lah, tiga hal ini dikumpulkan jadi satu, jadilah namanya istiqomah. Itu wasiat Romo Yai Abdul Basir Hamzah sing tak cekeli. Sampai sana nanti ke MAPK juga tak cekeli. Alhamdulillah. Lah, cerita sedikit. Benar kata yang disampaikan Yai Inam tadi bahwa kita dulu mungkin benar ketika masih di Sanawi itu memang nggak ada planning gue melebu TV begini nggak ada. Tetapi saya masih ingat satu hal, meskipun saat itu belum menjadi sebuah cita-cita ya. Saya masih ingat dulu waktu zaman kita itu kan kalau lomba pidato yang paling ngetren kan Zainuddin MZ. Jadi anak-anak itu meneriukan Zainuddin MZ. Ning aku ora iso nirokke ngono kuwi. Ora iso. Ya misal Zainal Abidin Kaliwungu dulu. Oh. Itu persis Zainuddin MZ. Saya masih ingat lomba di Bandung Rejo. Itu Arifin sok persis Zainuddin MZ. Menang dek nenek. Aku menang nih orang nomor 1, nomor 3 dek nenek kayak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Dwi Fitriani, saya alumni Pondok Pesantren Al-Anwar saat SMP, dan saya sekarang sekolah di Madrasah Aliyah Negeri Demak, kelas 10. Saya mau bertanya kepada Kang Abik tentang karyanya, dari mana dan bagaimana Anda mendapatkan inspirasi tentang cerita Anda yang bisa menyentuh dan memotivasi, bahkan bisa menjadi film. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inspirasi itu dari mana? Inspirasi itu, Mbak, dari mana-mana. Inspirasi itu seperti ikan di lautan. Penulis itu seperti nelayan. Kalau saya tanya, siapa yang bisa menghitung ikan di lautan? Anda nggak akan bisa, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas jumlahnya Allah alam, banyak sekali, diambil tiap hari nggak pernah habis. Seluruh dunia itu ngambil ikan di lautan, tapi nggak pernah habis. Inspirasi seperti ikan di lautan, penulis seperti nelayan. Nelayan itu ada dua, sering saya sampaikan kalau ngisi pelatihan nulis.
Mudahnya saja nelayan ada dua. Yang pertama, nelayan pemalas. Kerjaannya cuma duduk tengok-tengok di pinggir pantai, terus berharap ada ombak datang membawa ikan, terdampar di hadapannya. Ini nelayan malas. Mungkin enggak? Mungkin saja. Tapi enggak bisa diandalkan. Mungkin dia duduk selama 1 tahun enggak pernah itu. Ini 2 tahun baru ono iwak kedampar mati tapi. Nah, kan? Enggak segar lagi. Penulis juga ada yang begitu. Ini namanya penulis pemalas. Jadi ngerokok, ngarep-ngarep, wono ko langit tiba ning ndase tong, langsung jadi karya besar. Jadi ide besar, inspirasi yang luar biasa. Mungkin enggak? Ya mungkin 1-2 kali mungkin. Enggak mungkin enggak bisa kita bilang enggak mungkin. Yang kedua adalah nelayan yang sregep dan kreatif. Nelayan jenis ini dia enggak menunggu ikan di lautan, enggak. Tapi dia memburu ikan di lautan. Macam-macam caranya, ono sing mancing 3 dino tengah laut. Saya pernah ke Tanjung Mas itu, ketemu wong wis lutu, tanya, sing pundi Pak? Mancing 3 dino. Lumayan dapat 3 kilo. Ada yang pakai perahu, tebar, jala dan lain sebagainya. Wong wedung ngerti kuwi, ngono kuwi. Ya, saya dulu pernah nginep di waduk Seklenting, rumahnya Kang Sobirin zaman masih mondok di sini dulu. Itu kalau jam 3 itu udah ngambil sesuatu di tambak itu. Nek enggak sregep ya enggak dapat sesuatu. Lah, penulis juga begitu, Mbak. Kalau pengen menjadi penulis yang kreatif, yang menginspirasi, punya karya banyak, dia harus seperti nelayan tadi itu, yang kreatif, ngejar ikan, ngejar ide, ngejar inspirasi. Karena banyak sekali, dari apa aja sih Kang? Ya banyak, seperti ikan di lautan. Itu bisa pengalamanmu sendiri. Pengalamanmu tok kuwi lho Mbak, kuwi jane ora entek-entek. Ngerdino no pengalaman. Ya kan, sejak Mbak sudah bisa mikir itu kalau dipikir setahun itu 300 dino, sedih, marah, ya kan, jatuh cinta mungkin, ngesir pas mondok biye, ngesir yang rawani ngomong, itu kan juga pengalaman batin itu. Anda itu bisa menceritakan ketika ngesir yang rawani ngomong, piye perasaannya, lho kuwi lah perasaan Anda bisa tuangkan nanti kalau nulis tokoh, sing tokohnya ngesir yang rawani ngomong. Nah. Atau ngesir ngomong ditolak, wah rasanya piye lah. Itu misalnya, kan menjadi pengalaman, itu inspirasi. Atau wis ngesir pengen ngomong kedisian koncone, waduh. Wah. Lah mungkin kan pengalamannya berbeda lagi. Wis siap-siap pengen ngomong kedisian. Misale, ya. Jadi banyak sekali. Kebanyakan penulis yang jadi dan terkenal. Seorang wali puisi adalah rayuannya kepada Tuhannya. Jadi kita bebas memaknai puisi itu sesuai dengan Anda boleh Mas punya makna itu juga boleh, ya kan? Kalau apa itu Sutradi Kalsum Bahri, puisi adalah mantra bagi dia, ya kan? Nggak mau kata-kata dibebani oleh makna versi Sutradi Kalsum Bahri. Jadi bebas maknai. Ini juga puisi. Wayung iru dan kota ma'aduhu wayud hiru sirron kanabil sifil khofa salamun ala dunya idzalam yakun biha sodikun sudukun sodikul wa'di munsifat. Ada yang tahu? Ini syairnya siapa? Yang tahu saya kasih novel saya. Terus bisa saya kirimkan nanti. Kalau yang tahu ya, yang tahu saya kasih novel saya yang judulnya Merindu Baginda Nabi. Siapa yang tahu? Ini tadi syairnya siapa? Mestinya ngerti no, Santri Al-Anwar. Yo, angkat tangan, mana?
Salah orang bayar kok, kan denda, orang kampus A. Hah? Ulangi. Wayung tiru dan kota ma'ahduhu wayudhiru sirron kanabil amsi fil khofat salamun ala dunya izalam yakun biha sodikun syurukun sodikul wa'di munsifah. Kayak orang itu hadiah. Ini syairnya Imam Syafi'i rahimahullah. Cuma saya nyanyikan dengan cara orang Eropa. Oh, suka dari mau lah ini. Kalau ini orang tinggi, mengenai satu sekali tapi wayung kiru ahdan, dan dia mengingkari janji. Kota-kota ma'ahduhu yang sudah lama diikat, janji yang sudah diucapkan. Wayudhiru siron, dan dia mengungkap rahasia-rahasia. Karena bil amsi fil khofa, kemarin rahasia itu masih tersimpan rahat. Salamun ala dunia, selamat tinggal dunia. Idza lam yakun biha, kalau dalam dunia itu enggak ada lagi. Sodikun, seorang sahabat sejati. Sudukun, yang setia, yang selalu pegang janjinya. Sodikul wa'di, menepati janji, nggak pernah membongkar aib dan seterusnya. Kalau dipasrai rahasia nggak diungkap. Munsifah, yang dia adil dan objektif, nek salah dikandani. Itu kata Imam Syafi'i tentang apa? Tentang sahabat sejati. Nah, itu juga puisi, Mas. Itu juga puisi. Ini juga puisi lagi. Amurud diaro Laila wa qabiltu dal jidari wa dal jidar wa ma hubbud diyar sahofna qalbi walakin hubbuman sakanat diyaro. Aku melewati rumahnya Laila, dan aku ciumi dinding-dindingnya. Bukan karena aku jatuh cinta pada dinding itu aku menciuminya, tetapi aku cinta pada orang yang punya dinding itu. Nah, itulah itu puisinya Mas, ini juga puisi juga. Ya, jadi ini puisinya Majnun yang jatuh cinta. Maka bagi Majnun, si Majnun ini puisi adalah Laila. Udah Mas, jadi dindingnya panjang kan? Anda bisa bikin puisi adalah Al-Badriyah. Oke, terima kasih. Ada Rasulullah SAW. Orang tua ada tiga. Satu, orang tua yang melahirkan kita. Dua, orang tua yang mengisi ilmu kita. Tiga, yaitu mertua kita. Ini semua orang tua kita, ya. Bagaimana kalau terjadi pertentangan antara orang tua kandung kita dengan guru kita? Misalnya Anda si Fulan mau dilamar sama Pak Ijo. Nah, orang tua Anda nggak boleh, tapi kata guru Anda, oh ini recommended, ini prospeknya bagus karena dia usahanya sudah luar biasa. Begini, kalau kita melihat hadisnya Rasulullah ketika membandingkan antara ibu sama bapak, Rasulullah mau dimilih mana? Ibu, sampai 3 kali kan? Siapa yang patut saya hormati ya Rasul? Ummuka, ibumu. Siapa lagi? Ibumu, 3 kali. Makanya istri itu 3, free. Kalau 1 is 1, kalau 2 is 2. Maka kalau istri itu 3 is 3. Ibu, ini dipelesetkan kan loh.
Nah, maka patuhilah ibumu, terus baru ke guru. Tapi mesti jangan seperti itu. Ini sama tadi, jangan mempertentangkan dua hal yang sama-sama baik. Maka solusinya arruju ilallah, kembalilah kepada Allah. Apa solusinya? Istikharah. Maka muncullah novel Istikharah Cinta. Terus belum itu pas kita seminar ya. Nah, saya pernah seminar dengan Nabi Istikharah Cinta. Oh, bukan dengan jenengan ya. Dulu gagal, akhirnya saya dengan yang lain. Nah, saya di ngaji kemarin judulnya ceramahnya Istikharah Cinta. Istikharah lah, tak kayak trik istikharah yang paling gampang. Sholat hajat 2 rakaat, kemudian ila hadratin Nabi Al-Fatihah, ila hadratin Malaikat Jibril Al-Fatihah, ila hadis Abdul Qadir Al-Fatihah, kemudian bermunajatlah kamu kepada Allah. Ya Allah, saya ini mau dilamar kesimpulan Pak Ijo ini bagus atau enggak ya Allah. Kamu langsung buka Quran, tanganmu nunjuk fi nari jahannam khalidina fiha abada. Nah, nanti kamu kalau nikah sama Pak Ijo neraka. Baiti nari, keluargaku adalah nerakaku. Harusnya kan baiti jannah. Kamu terus minta pertimbangan yang lain. Nah, kamu terus dilamar sama yang lain, si Ahmad, buka. Gimana ya Allah, saya kalau nikah dengan Ahmad, buka. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Masya Allah, surga yang di bawahnya mengalir sungai itu. Akhirnya orang tua mau ke sana, ternyata rumahnya di atas sungai. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Surga itu. Nah, intinya Anda wajib ikhtiar zahiran wa batinan. Rasionalmu kau gunakan, tapi spiritualmu jangan dilupakan. Percuma Anda hanya belajar roh, tapi tidak dari Allah. Kamu nanti kalau sudah jadi sarjana, tunggali sarjana banyak yang punya ijazah banyak, seluruh Indonesia ribuan orang. Maka untuk bisa kau jadi pemenang, satu sing tenanan, zahirnya yang tenanan, belajarnya, tapi batinnya juga spiritualnya yang bagus. Mintalah rezeki kepada Allah, mintalah kesuksesan kepada Allah yang maha memberi sukses. Ya dari saya. Sekarang berarti masuk ke closing statement. Ada ibu semuanya, para santri, kalian ini beruntung. Semua saja yang berada di pesantren itu beruntung. Kalian di tempat yang tepat mencari ilmu. Silsilah kalian jelas, di Merangkin ini silsilahnya jelas semuanya, ya kan? Yang di Al-Anwar, di Lani semua sudah jelas. Nanti sampai ke Romo Yai Simbah Muslim bin Abdul Rahman, terus sampai saya Yasin Al-Qadami, sampai Yasin Mas Kari, terus sampai para ulama-ulama kita semuanya, nanti juga sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka manfaatkan waktu yang sebaik-baiknya. Terima kasih. Tadi kayaknya sudah saya tutup dengan statement saya terakhir. Tapi saya ingin menekankan kembali ke sini bahwa situasi di lingkungan kita, baik di perkotaan, di pedesaan, dan beberapa sekarang sudah berkembang yang berkembang berbagai macam kelompok aliran dan sebagainya. Maka jangan menjadi santri yang kagetan, karena tantangan ke depan akan banyak muncul berbagai kelompok yang itu mungkin tidak sepaham dengan apa yang hari ini kita pelajari di pesantren. Agar tidak kagetan, berarti semua santri yang ada di lingkungan baik di Al-Anwar, di Al-Amin maupun di lingkungan Sutumnya ini harus belajar dengan baik, harus belajar pada para masyayikh di dunia dengan baik. Insya Allah tadi sampaikan oleh Nabi, sanadnya sampai Rasulullah SAW. Insya Allah kemudian memberikan jalan terbaik di dunia dan akhirat untuk kita, baik untuk keluarga kita. Jadi sekali lagi manfaatkan betul bahwa sekali lagi kami juga menginginkan sebagai kader-kader muda
Nahdlatul Ulama bahwa teman-teman yang di sini semua menjadi kader-kader muda Nahdlatul Ulama, akan bagian ke depan menjadi bagian pewaris berjuang menggantikan Romo Masai kita, menggantikan perjuangan para ulama-ulama kita, Mbah Hasyim Asy'ari, Gus dan seterusnya, untuk menjaga kedamaian Indonesia menjadi sebuah negara yang aman, menjadi negara yang baik, yang selalu menjadi bagian dari rujukan seluruh partai. Artinya itu, sekali mengingat bahwa teman-teman santri semuanya serius belajar agar ke depan menjadi tokoh besar untuk perjuangan umat, untuk perjuangan Nahdlatul Ulama. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesendirian tiada mentari, bagai malam yang kelam, tiada tempat untuk berlabuh, bertahan terus berharap Allah selalu di sisimu, insya Allah, insya Allah, insya Allah ada jalan, insya Allah, insya Allah, insya Allah ada jalan. Every time you commit one more mistake, you feel you can't repent and that it's way too late. You're so confused, wrong decisions you have made haunt your mind and your heart is full of shame. But don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Insha'Allah, Insha'Allah, Insha'Allah you'll find your way. Insha'Allah, Insha'Allah, Insha'Allah ada jalan. Turn to Allah, He's never far away. Put your trust in Him,